Karena apa? Kehangatan sudah hilang. Hanya kata Rasulullah, man ahabba an yubsatallahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahima. Barang siapa yang ingin dibukakan atau dibukakan panto rezeki, dipanjangkan usia, seringlah mendapatkan keakraban. Maka seringlah bersilaturahmi. Engke nyararamung kieu. Nya, lamun urang ngariung kieu nyambung insyaallah. Inilah kebaikan bulan Ramadan. Laresnya bulan Ramadan punya. Cenah ku ibu raoskeun nya. Urang jeung rencangan hate teu aya goreng. Kemudian tidak ada dendam, marah pun berhenti di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang sering kali dia egois turun bu di dalam Ramadan. Orang yang sering kali menjadi pemarah itu di bulan Ramadan turun, dan itu akan menjadi keakraban. Pasea dina rumah tangga geliren bulan Ramadan mah. Naon sababna? Karena kita sedang bersilaturahmi dengan Allah. Maka kebaikan ini apabila muncul nanti pada saat bulan Ramadan itu tiba, maka ibu bapak, jadi surga itu akan menjadi tempat kita peristirahatan kita. Untuk itu hadirin bapak-bapak ibu-ibu, secara ilmu kejiwaan dan spiritual itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, bapak ibu menghadapi bulan Ramadan, yang kedua kita pun harus menjaga bagaimana sistem fisik kita. Sistem fisik kita. Kalaupun nanti ada yang punya penyakit tidak ada masalah bu ya. Kenapa? Nanti kalau tidak kuat saum juga tidak ada masalah. Yang penting fisik kita diberikan kekuatan oleh Allah. Makanya bapak ibu jangan lupa, kalau saya sendiri tidak pernah lepas, kalau bapak ibu di bulan Ramadan pada waktu sahur dan buka tidak boleh lepas dari minum madu. Nya, beperihun di madu henteu atau nuang-nuang madu. Nah, jadi minum ibu. Yang kedua, kata ahli ataupun kata ahli air, dia mengatakan ketika dia yang biasanya setiap waktu sholat dia minum qobla dan ba'da, maka itu bisa diganti di waktu sahur dan buka. Kalau nanti 8 gelas 10 gelas bu satu hari biasa kita minum karena kita mempraktekkan qobla sholat dan ba'da sholat, maka itu bisa diganti di waktu kita buka. Jadi artinya perbanyak nanti minum pada waktu sahur dan perbanyak kita minum pada waktu buka, dan itu bisa 10 gelas di dua waktu itu. Kenapa? Karena kita dehidrasi. Tetapi yang paling hebat apa? Lipostat di otak pada saat perut kosong itu ternyata mengatur asam lambung kita menjadi turun. Itulah hebatnya orang yang lapar karena puasa dengan orang yang kelaparan tidak puasa, itu lipostat di otaknya tidak ngatur. Contoh bu, ibu ayeuna teh can tuang, bapak teh can tuang, kosong patuangan, awas lamun teu niat saum asam lambung naik. Karena lipostat di otak itu tidak mengatur untuk mengatur asam lambung. Anger we, lamun teu niat saum mah kararoneng. Jo muralnya can lebat 7:30 can lebat naon. Tah anu teu biasa mah eta teh bakal kitu joteng titinggalian teh. Ustad ge jol koneng. Nya jo poek ustad teh. Ya. Langsung ibu makan sarapan, makan bubur, itu hilang. Kenapa? Lipostat mengatur itu. Tapi bapak ibu kalau nanti niat saum, lipostat di otak itu mengatur asam lambung agar tidak naik, dan itu bisa sampai 14 jam 14 jam kuat itu. Jadi tenang weh. Mata kelamun budak menuju saum, kurang dimotivasi. Deh ini saum deh, bukan kelaparan ini. Kenapa? Kalau kelaparan itu bisa emosi. Tapi kalau tidak atau kalau kosong patuangan dengan saum tidak ada emosi. Betul kan? Mata di bulan Ramadan apa? Marah itu turun karena diatur oleh otak, oleh pusat ini mengatur kita. Mata bapak ibu, ini aturan yang diberikan oleh Allah. Insya Allah. Maka inilah keajaiban dan inilah yang disebut dengan the miracle of Ramadan. Datang bulan Ramadan diberikan kesehatan, minum. Kemudian yang ketiga, kalau menurut Ibnu Sina itu buka masukin dulu yang manis, minimal kurma 3 kurma, kayak lebet tidinya gehu bala-bala. Ya, eta mah da nyusul eta mah.
Koromana tilu segede kieu, gehuna segede kieu. Jeung bala-bala lah sing resepnya eta tinggal. Dan nanti sebentar lagi setelah itu sholat dulu maghrib susul ku sangu. Ditinggali-tingali teh bulan Ramadan ngadon ngarubakan awak. Ya, lain teu senah dia tapi ngarubakan da bukana gitu. Tapi tidak ada masalah, yang penting si usus dikasih dulu yang manis gitu kan. Nah, itu persiapan secara fisik. Sahur juga ibu tidak ada masalah karena sudah diajarkan oleh para ahli. Saya hanya menguatkan saja ada 4 kebaikan ketika bulan Ramadan datang. Mudah-mudahan antibodi kita semakin meningkat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira itu dulu ya. Dan ibu, saya bahagia. Hari ini saya bahagia karena bertemu lagi dengan jamaah. Dan insya Allah kebahagiaan ini menular ke rumah. Nanti ibu bapak bertemu dengan suami istri ikut bahagia. Dan insya Allah mulai hari ini ke depan mudah-mudahan pengajian seperti ini dihidupkan kembali. Karena kemarin hari Jumat saya baca ahli epidemiologi menulis di dalam sebuah surat kabar. Dia mengatakan ada kemungkinan katanya corona di Indonesia tidak akan hilang. Dan dia akan bertahun-tahun berada di Indonesia ataupun tidak akan hilang. Ini yang ngomong bukan saya, tetapi kata dia, tapi nanti corona akan menjadi yang tadinya pandemi menjadi endemi. Si virus di dalam tubuh tertidur karena setiap orang memiliki antibodi sendiri. Ahli saja sudah ngomong begitu, tidak akan hilang. Nah atuh urang teh geus ceuk ahlina moal leungit, urang teh nah atuh sieun wae. Udah, kenapa? Nanti pada akhirnya katanya si virus ini akan menjadi endemi. Dia akan tertidur dalam tubuh kita. Dan dia nanti akan dengan sendirinya ketika antibodi kita naik. Ibu bapak, kuatkan antibodi. Nanti dengan sendirinya, kalaupun virus masuk, itu dia akan tertidur dengan sendirinya. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ahli epidemiologi yang ngomong. Berarti tetap ibu jaga keimanan di bulan-bulan selanjutnya. Begitu aja.